Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita mau bahas tentang, oke, kita akan bahas tentang tesis and dissertation talk. Kali ini kita akan bahas tesisku waktu S2 kemarin, judulnya Impact of Hybrid Community Reading Space for the Implementation of Creative City Policy in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Jadi pengaruh TBM atau Taman Baca Masyarakat Hibrid ya terhadap penerapan kebijakan kota kreatif di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Aku ikutin beberapa poin diskusinya di sini. Nah, ada yang nanya, sebelum ngobrolin tes penelitian, bisa nggak kita dikasih informasi tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan dan Kebijakan Publik? Apa saja program studinya? Apakah saat S1 sampai S3, apakah ada beasiswa? Apakah hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada atau ingin jadi pengambil kebijakan? Jadi Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik ini hanya S2 Master dan emang tersedia beasiswa. Aku juga dapatnya beasiswa. Tidak hanya untuk mereka yang berada atau ingin jadi pengambil kebijakan, tapi mereka semua di semua bidang studi bisa ikut ambil magister kebijakan publik ini karena ini penting juga buat semua orang. Kemudian apa yang membuat aku tertarik meneliti topik ini untuk tesis semester, baik secara akademik maupun luar akademik. Bagaimana proses pemilihan tema topik hingga akhirnya memutuskan tema ini. Apakah punya pengalaman khusus dengan TBM yang mendorong penelitian dan penulisan topik ini. Jadi aku sebenarnya awalnya ingin menulis tentang bagaimana untuk membuat ruang arsitektur yang bisa mendorong kepada upaya-upaya deradikalisasi dan depolarisasi itu ya. Tetapi pada tengah perjalanannya, kemudian aku bergeser ke topik ini. Betul, aku punya pengalaman khusus dengan Taman Baca Masyarakat karena emang aku bagian literasi, banyak bertemu dan bergiat bareng-bareng bagian literasi di berbagai komunitas menulis. Jadi aku melihat ini adalah topik yang bisa aku eh, sing apa singgungkan dengan keberadaanku sebagai lulusan arsitektur. Jadi aku mengawinkan antara ilmu arsitekturku yang itu dalam hal ini konteksnya kukaitkan dengan kota kreatif, kemudian kusinggungkan dengan kesukaanku terhadap literasi, dalam hal ini komunitas taman baca masyarakat, lalu karena sekolahnya S2-nya kebijakan publik, maka ketemulah judul tersebut. Gitu. Jadi aku mengawinkan tiga hal, literasi sebagai hobiku, arsitektur sebagai background S1-ku, dan kebijakan publik sebagai studi S2-ku. Lalu mengapa fokus pada pandemi COVID-19? Apakah ada kaitan lain antara COVID-19 dengan tema yang diangkat tentang TPM dan kota kreatif? Mengapa harus dalam tesis bahasa Inggris? Apa alasan dan hambatan serta tantangan? Jadi, mengapa harus dalam bahasa Inggris? Karena emang wajib dalam bahasa Inggris. Kami bahkan kuliahnya itu kuliahnya itu dalam bahasa Inggris semua. Jadi tugas-tugasnya juga termasuk tesnya dalam bahasa Inggris. Ah, terus hambatan dan tantangannya juga banyak banget ya, karena kan bukan bahasa ibu kita. Jadi ada banyak kendala dalam struktur penulisan, kemudian perbendaharaan kata, dan lain-lain. Terus kenapa COVID ini diangkat? Karena emang hadirnya Taman Baca Hybrid itu ya, perpaduan antara online dan offline itu utamanya hadir setelah adanya COVID-19. Karena kan kita mengatasi apa pergerakan, kemudian kumpul-kumpul sehingga kegiatan tadinya offline menjadi sebagian online gitu. Maka TPM Hybrid ini lahir. Sebanyak apa kajian tentang kebijakan kota kreatif dan tentang kota kreatif di Indonesia? Ya,
sebanyak apa itu ternyata ya lumayan, tapi nggak banyak banget. Boleh dibilang jarang. Situasi ini mendorong Mbak Dia mengambil tema ini, ya nggak juga, karena aku tadi bilang kotak kreatif itu aku ambil karena aku menjadi pengurus Komite Ekonomi Kreatif di daerahku. Dan aku juga pengurus Dewan Kesenian Daerah. Jadi backgroundku yang suka seni budaya, kemudian suka kreativitas, itu yang utamanya aku mengenal kotak kreatif ini. Kebetulan aku juga melihat ada orang-orang yang menjadi role modelku yang mereka juga menjadi pegiat kotak kreatif. Sehingga aku melihat enak nih kalau aku cari narasumber, itu aku akan mudah dalam mengaksesnya. Terus kenapa masih jarang ya? Mungkin karena sebagian eh, besar kota ide-ide kota kreatif itu, ide-ide yang berada dalam konsep kota kreatif itu eh, udah dilakukan juga oleh beberapa daerah gitu ya. Tapi ini dia ada kayak apa ya, tumpang tindih dengan kota. Belum ada kota kreatif, tuh ada kota ini smart city. Jadi smart city creative city itu dia agak tumpang tindih gitu loh. Jadi orang-orang pegiat smart city itu merasa ya kreatif itu tuh smart city itu mungkin ya, sebagian mereka merasa begitu. Eh, Kemudian mereka cenderungnya ya udahlah ngerjain apa yang udah mereka kerjain. Sementara creative city itu sebenarnya dia lebih integrated gitu. Nggak hanya di bidang teknologinya. Kalau smart city itu kan dia agak lebih ke teknologinya ya, utamanya ya digitalisasi dan lain-lain. Kalau creative city itu dia eh, mengupayakan. Nah, konsep creative city menurut dunia sama versinya Indonesia itu beda ternyata. Eh, itu yang bikin antara lain karena agak rancu, karena ada tarik menarik kepentingan, akhirnya menjadi tidak berkembang karena masing-masing pihak itu mengembangkan sesuai dengan idealisme mereka masing-masing. Contoh nih ya, jadi kayak di kota kreatif versinya apa pemerintah itu eh, lebih condong apa, susah ngomongnya ya. Jadi kreatif city versinya swasta itu dia pengennya gini loh, ada satu ada identifikasi tentang kota tersebut, mana yang paling unggul gitu ya, mana yang menjadi ciri khasnya gitulah, menjadi fingerprintnya. Lalu berdasarkan fingerprint itu seluruh bidang yang lain, kan kita ada 17 sektor ekonomi kreatif tuh, itu mendukung kepada tercapainya kota dengan ciri khas tersebut gitu loh. Sementara di versinya pemerintah yang itu hanya ber, apa, berpengaruh terhadap asesmen ketika ter, apa, ada upaya untuk menggolkan salah satu subsektor kreatif dibandingkan subsektor kreatif untuk menjadi lokomotif, akhirnya ada kayak konflik kepentingan gitu. Akhirnya sehingga eh, bidang-bidang yang lain itu merasa tidak terakomodir gitu. Dan ya tahu sendirilah kalau ada tarik menarik kepentingan begitu, akhirnya siapa yang punya akses keakraban terdekat gitu ya, itu yang nantinya akan di beberapa daerah ya, itu akan mendapatkan tempat gitu. Jadi tidak berdasarkan, mungkin tidak berdasarkan studi-studi yang benar-benar dilakukan. Jadi gosip.
Kemudian selama proses hari ini apa hambatan internal dan tantangan eksternal yang Mbak Dian alami? Hambatan internalnya kalau karena kita sekolah sambil ini ya, sambil kerja juga, kadang-kadang itu akhirnya eh, keharusan kita mengerjakan tesis dengan yang menghabiskan waktu itu mengambil waktu kita yang harusnya untuk kerja. Itu yang aku bikin. Yang tapi justru bikin aku pengen cepet lulus supaya kalau seharusan kita bisa ngerjain yang lain. Hambatan eksternalnya tadinya aku sempat kebingungan nanti gimana caranya aku buat survei dan wawancara ke narasumber-narasumber para pengelola dan pengurus TBM di berbagai kota. Bagaimana Mbak Dian mengelola dan mengatasinya? Apa tips yang bisa Mbak Dian share? Apa harapan Mbak Dian untuk menulis dengan menulis tema ini untuk tesis Mbak Dian? Jadi cara mengolahnya, aku selalu bikin apa schedule tiap harinya. Aku sisihkan waktu berapa jam untuk menulis tesis, dan yang lain aku tetap luangkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian tips yang lain yaitu uh, aku berusaha punya uh, milestone, jadi punya target-target ya. Kemudian juga aku banyak belajar dari berbagai Zoom, webinar tentang bagaimana menulis tesis, metodologi, dan lain-lain. Sehingga dengan banyak belajar lewat Zoom dan webinar itu, aku menjadi semakin punya tambahan bayangan, punya tambahan kepercayaan diri, juga kemampuan untuk melanjutkan tulisan yang sedang aku kerjakan. Harapanku dengan menulis tema ini, maka akan mendorong supaya kita punya perhatian lebih terhadap kota kreatif dan taman bacaan masyarakat, bahwa sebenarnya mereka itu saling mendukung loh, mereka itu saling memberikan kontribusi gitu, tapi mungkin selama ini tidak begitu diperhatikan. Secara umum apa pengalaman yang menyenangkan, bahkan memuaskan, menggembirakan? Aku yang senang adalah aku akhirnya bertemu dengan para pegiat literasi, para pengurus, pengelola taman baca masyarakat di seluruh Jawa Tengah. Kemudian di situ aku mendapatkan banyak sharing, kemudian insight uh, untuk penulisan tesis ini. Yang juga menyenangkan adalah dosen pembimbingku itu, mereka sangat membantu aku sehingga aku mendapatkan masukan-masukan yang berguna untuk penyempurnaan tulisanku. Dan bahkan para pengujiku itu juga memberikan masukan-masukan yang sangat berarti. Mereka membaca, kemudian memberikan feedback yang berarti, yang berguna buat aku untuk membuat tulisan ini menjadi lebih on point. Rencana mengembangkan gagasan pikiran, misalnya membuat proyek atau penelitian lanjutan. Mungkin terkait dengan literasi dan kota kreatif, bisa sih ada riset lanjutannya. Aku masih memikirkan beberapa alternatif proposal yang aku nanti mungkin ajukan untuk program proposal-nya. Kalau proyeknya justru kemarin itu sudah ada yang mengerjakan beberapa rekomendasi dari penelitianku itu, antara lain misalnya ada satu pojok baca di setiap, sebenarnya itu kalau lebih idealnya ada satu pojok baca di setiap rumah. Nah, itu di beberapa daerah itu sudah dibikinkan. Jadi di Jawa Timur itu akhirnya aku tahu ada eh, beberapa daerah yang bikin kotak buku di setiap depan rumah.
itu mereka bikin swadaya sendiri antar anggota masyarakat kampung. Mereka urunan bikin sama-sama, kemudian kotak itu dipasang di depan rumah, kemudian mereka saling bertukar buku. Jadi mereka misalnya punya buku, ditaruh di kotak box depan rumah itu, orang lain boleh minjem. Jadi buku apa? Nanti mereka yang habis baca boleh taruh di situ, gitu. Itu udah jalan. Terus kemudian yang aku lihat juga akhirnya seiring pas aku nulis itu ternyata di beberapa pojok taman di Jakarta juga ada kayak box box baca, jadi kayak perpustakaan kecil yang dibuka untuk masyarakat umum dengan berbagai ketentuan-ketentuannya. Senang banget sih bahwa ternyata eh, rekomendasi-rekomendasi yang bahkan waktu itu sedang dituliskan udah mulai diaplikasikan. Selanjutnya juga ketika akhirnya eh, narasumberku yang asesor kota kreatif Jawa Tengah eh, apa menerima mengetahui hasil studiku ini, dia akhirnya berbicara dengan Ikatan Arsitek Jawa Tengah, kemudian mereka kayaknya merencanakan ada proyek pembuatan semacam pojok-pojok baca untuk kepentingan kota kreatif. Siapa yang paling mendukung dan membantu proses penelitian hingga penulisan tesis ini? Antara lain, mereka para penggiat literasi dan pengelola taman baca masyarakat di Jawa Tengah yang waktu itu kami dikumpulkan di Hotel Novotel Solo oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dan Badan Bahasa Pusat ya. Jadi di situ ketika begitu begitu datang masa perkenalan, aku langsung bilang bahwa aku sedang melakukan studi ini, jadi aku meminta bantuan mereka semua. Sehingga ketika kami berada dalam hotel selama beberapa hari itu, di sela-sela antara kegiatan pelatihannya dan seminarnya, aku langsung wawancara para pekerja dan para pengelola TBM seluruh Jawa Tengah. Yang membantu dan mendukung proses penelitian ini juga adalah para narasumber yang dengan senang hati memberikan informasi kepadaku, meluangkan waktu mereka untuk melakukan Zoom, kemudian menjawab list pertanyaan yang banyak banget, dan mereka tidak segan untuk menjawab dengan panjang lebar karena emang mereka pemerhati dan expert di bidangnya. Ada asesor kota kreatif nasional, asesor kota kreatif Jawa Tengah, kemudian ada beberapa expert di bidang literasi. Kemudian juga para pembimbing dan para penguji kode. Secara umum, sumbangan apa yang diberikan oleh ini baik secara akademik maupun dampak non-akademik, sosial politik, kebijakan, penguatan, dan pemberdayaan komunitas. Jadi, kalau yang aku bisa lihat bahwa sebenarnya ada gap antara kebijakan yang sudah ada dengan implementasinya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa gap ini antara implementasi dan kebijakan itu terjadi di mana saja. Dan itu sebenarnya adalah kritik yang harusnya terus kita suarakan sehingga para stakeholders itu punya awareness terhadap masalah-masalah gap ini, sehingga akan ada lebih connection dan group antar stakeholders demi mereka saling mendengarkan untuk lebih memberdayakan komunitas literasi ini. Karena mereka sebenarnya saling membutuhkan, tapi kadang-kadang bahasa, kalau aku boleh meminjam istilah atau term, itu komunikasi politiknya atau conversation-nya antara para pihak yang sebenarnya saling membutuhkan ini tidak terjadi. Kemudian seharusnya
problem-problem seperti apa namanya, tarik-menarik kepentingan, kemudian ego sektoral itu hendaknya tidak terus-menerus menjadi bottlenecks atau hambatan yang membuat eh, program-program kita tuh jangan di tempat gitu. Jadi seharusnya kalau misalnya tidak ada ego sektoral, semua itu bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang progresnya lebih bagus. Jadi enggak saling klaim, tetapi saling berkontribusi harusnya. Nah, kemudian Mbak Din juga sebagai owner pendidikan saya baca tentang buku. Apakah ada niat rencana membuat ini menjadi buku? Sebenarnya udah. Jadi tidak secara buku ilmiah populer, aku merangkum dari wawancara-wawancara bersama pegiat literasi dan pengelola TBM itu menjadi buku yang berjudul eh, nah lupa aku namanya. Nanti teman-teman bisa lihat ada untuk Allahnya lah itu ya apa ya menanam bukan menanam untuk Allah. Nah, dan nanti aku coba intipkan ya judulnya. Aku tulis di kolom komentar. Jadi itu aku merangkum semua hasil wawancaraku bersama para narasumber itu yang aku mengambil garis benang merahnya bahwa ternyata para pegiat literasi dan pengelola TBM itu emang semata-mata mereka bergiat untuk literasi dan masyarakat itu karena terdorong oleh keinginan mereka untuk bermanfaat meskipun akhirnya mereka mengeluarkan sumber daya resource-nya tuh dari kantongnya masing-masing gitu. Jadi karena mereka tidak bisa mengharapkan bantuan pemerintah maupun lainnya, mereka tetap aja berjalan gitu. Bagus banget. Terus, apakah Mbak Dian juga terlibat dengan DPM yang Mbak Dian teliti bersama dengan mereka kaya dan kualitas DPM tersebut? Iya, jadi eh, beberapa TPM melakukan pelatihan dan aku membantu untuk eh, bikin kayak pengajaran kepenulisan gitu, kemudian kerjasama dalam mendukung karya-karya mereka. Karena plan ini berkaitan dengan pekerjaan publik, apakah ada riset menjadikannya bahan masukan langsung pada para pembuat kebijakan? Ya, mestinya. Menurut Mbak Dian, apakah sebagai peneliti kita juga perlu melakukan polisi advokasi berdasarkan hasil penelitian kita? Eh, se- Semestinya dan idealnya itu emang kita perlu melakukan polisi advokasi berdasarkan hasil riset kita. Tapi yang menjadi kendala kadang-kadang kita udah punya rasa skeptis, merasa paling juga nggak didengar atau nggak dipakai atau mungkin pura-pura dengar atau kayaknya mau dipakai tapi sebenarnya setengah hati atau hanya untuk motivasi gitu. Jadi kadang-kadang kita maju mundur juga mau bikin polisi advokasi. Nah, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Kemudian pertanyaan tentang metodologi dan metode. Apa saja pertanyaan penelitian atau kesulitan dari penelitian tesis ini? Apa saja ruang lingkup pengetahuan ini, persoalan atau apa saja yang menjadi fokus penelitian ini, berdasarkan tiga tema besar tesis ini, Taman Baca Masyarakat, Kebijakan Kota Kreatif, dan Pandemi COVID-19. Jadi aku ingin tahu dari studi ini, apa pengaruh dari TPM hybrid ini terhadap implementasi kebijakan kota kreatif. Itu aja sih sebenarnya pengaruhnya gitu. Jadi kita ingin cari tahu pengaruhnya. Kemudian apa saja tujuan penelitian ini? Bisa dijelaskan secara singkat metodologi dan metode yang digunakan sebagai termasuk metode pemohon data dan analisa data penelitian dan juga lokasi penelitian. Apakah dilakukan satu atau banyak lokasi sesuai dengan DBM? Berapa lama melakukan pengumpulan data? Jadi pengumpulan data aku lakukan kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Sampai 8 bulan lah.
Kalau yang TBM itu kebetulan karena ndilalah, biidznillah, aku diikutsertakan dalam apa rakor. Waktu itu capacity building ya, para pengelola TBM se-Jawa Tengah. Jadi aku juga hadir di sana. Kemudian sehingga aku bisa langsung bertemu dengan para pengelola tersebut. Otomatis aku bisa langsung melakukan wawancara dan mendapatkan data dari mereka yang berkiprah langsung. Tujuan penelitian ini tentu saja untuk bisa eh, mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat sebuah sebuah kebijakan kota kreatif itu bisa diimplementasikan atau tidak, ya. Kemudian pengaruh TBM hybrid ini terhadap implementasi kebijakan tersebut. Bisa ceritakan profil dan karakteristik responden partisipan penelitian. Jadi mereka umumnya adalah para pengurus TBM. Mengapa memilih responden tersebut? Karena mereka yang langsung berkiprah di TBM. Terus kemudian responden lainnya, narasumber lainnya itu adalah para expert. Mengapa memilih mereka? Karena mereka yang ahli dalam hal tersebut. Misalnya para asesor kota kreatif, baik nasional maupun Jawa Tengah, tuh mereka tahu eh, kriteria-kriteria apa aja yang harus dipenuhi oleh kota bisa disebut kota kreatif, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang terkait dengan kota kreatif. Sejauh mana keragaman, informan, identitas gender, jenis kelamin, disabilitas, usia, pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan status sosial agama asas dalam penelitian ini dipertimbangkan. Jadi karena cenderung kepada akses kemudahan ini ya, untuk bisa melakukan wawancara dan survei, maka emang tidak ada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Tapi alhamdulillahnya baik laki-laki maupun perempuan itu jumlahnya ya hampir imbang lah. Mereka beragam juga pekerjaannya, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang guru ngaji bahkan, kemudian ada mahasiswa, ada mahasiswi, ada pelajar. Kemudian status sosialnya juga beragam banget, ada yang dari kalangan atas, menengah, bahkan bawah. Agamanya juga beragam, ada Islam dan Kristen, kemudian etnisnya kebetulan kebanyakan Jawa. Karena penelitian kebijakan tidak baca digunakan untuk pengumpulan data tentang kebijakan ini. Jadi aku melakukan pengumpulan datanya lewat referensi ya. Jadi aku ambil dari dokumen-dokumen di pemerintahan, kebijakan-kebijakan kota kreatif yang terkait. Kemudian bagaimana strategi mendekati merekrut responden penelitian. Nah, ini alhamdulillahnya mudah karena kami waktu itu tergabung dalam beberapa hari pelatihan di satu hotel di Solo. Jadi aku udah langsung dapat trust dari mereka karena kami sama-sama undangan, kemudian karena mungkin di sosmed maupun di Google juga namaku gampang dicari, jadi mereka nggak ragu lagi terhadap keberadaanku dan mereka paham studi ini untuk kepentingan tesis. Kesulitan apa yang dihadapi dalam mendapatkan para responden? eh Kesulitan terbesar ada sih kayaknya yang kayaknya mereka agak jual mahal gitu ya. Mungkin eh, istilahnya gini. Ada responden yang aku akhirnya hanya mendapatkan sedikit eh, informasi dari dia karena mungkin kurang tahu. Itu bisa personal sekali karena eh,
eh kan mungkin ada orang yang modelnya trade off gitu ya. Dia tuh ngerasa kalau kita tidak banyak memberikan sumbangan tanda petik buat dia, akhirnya kurang gitu. Dia ada yang model gitu. Nah, tapi kebanyakan respondenku itu adalah orang yang emang orang-orang tulus yang bergiat dan dalam literasi. Jadi secara naturnya aja tuh mereka udah orang-orang tulus untuk ke apa untuk kebutuhan dan kepentingan buat masyarakat yang mereka bahkan tidak dapat eh, imbal baliknya aja mereka tulus memberikan gitu loh. Jadi apalah aku yang akhirnya cuma wawancara aja, masa. Jadi mereka ya karena basicnya, naturnya adalah orang-orang tulus. Jadi mereka dengan senang hati memberikan informasi. Tapi ada satu emang responden yang justru karena dia memegang apa ya, memegang kendali gitu ya, memegang kuasa atas forum, istilahnya eh, dia kayak barriernya lah, kayak kayak orang tuh kalau misalnya premane bukan premannya ya, maksudnya kalau orang mau ngambil sesuatu dari apa ya wilayah kekuasaannya tuh harus store semacam upeti ya apa-apa ya, itu mungkin hanya negatif thinkingku aja, tapi aku melihatnya emang ada respon yang seperti itu, tapi ya tidak masalah karena toh informasinya aku bisa dapat dari tempat lain. Kemudian apakah ada kesulitan dalam proses wawancara? Alhamdulillah tidak, karena semua saat itu bisa dilakukan secara online, baik lewat Zoom, lewat Instagram Live, lewat WA, lewat survei kuesioner di Google eh, ini form. Jadi alhamdulillah semua gampang. Kemudian bagaimana trik strategi Mbak Dian agar wawancara bisa lancar dan mendapatkan keterangan terbuka? Jadi aku bikin proses wawancara itu menyenangkan. Aku ajak mereka untuk Instagram Live. Kemudian aku bagikan poin-poin diskusi wawancaranya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan studi risetku. Kemudian karena kami melakukannya secara live di sosial media, jadi menyenangkan. Kemudian dari segi referensi dan biografi untuk literatur apakah cukup tersedia? Alhamdulillah ada cukup banyak referensi terkait tema kajian apa saja menjadi bagian penelitian dan pembahasan analisa dalam tesis ini. Jadi eh, tentang kota kreatif, kebijakan kota kreatif, kemudian tentang taman baca masyarakat, tentang apa itu hybrid ya, kemudian eh, kajian mengenai implementasi kebijakan. Apa yang paling membuat Mbak Dian puas dari pengalaman pelatihan ini dan dari keseluruhan proses menulis? Jika ada, apakah terusan penelitian yang dilakukan langsung Mbak Dian sebagai peneliti? Apakah ada dari yang membuat Mbak Dian tidak puas? Jadi, yang bikin puas ya karena seperti yang dibilang juga oleh pembimbing dari pengujiku, mereka takjub sekali bahwa ternyata bisa puluhan responden dari berbagai TBM di berbagai kota di Indonesia ini bisa langsung aku wawancarai gitu loh. Jadi bukan studi referensi lagi, tapi emang langsung kepada para pelakunya itu yang bikin mereka juga puas. Kemudian kalau keterbatasan dan yang tidak bikin puas itu antara lain tadi itu antara lain eh, mungkin secara langsung sebenarnya kebijakan kota kreatif itu enggak secara khusus ada yang membahas tentang taman baca ya. Itu sih. Jadi itu kan aku berusaha singgung-singgungin tuh kalau taman baca dan kota kreatif itu sebenarnya dia berkait itu aku sengaja untuk singgungkan. Tapi sebenarnya
secara langsung itu nggak ada TBM atau membaca masyarakat diatur dalam pembahasan kota kreatif itu nggak ada. Itu sebenarnya. Latar belakang, tema, tesis, konteks, dan konseptual framework. Misalnya, kenapa itu Taman Baca Masyarakat? Konsepnya, prakteknya, pengolah dan sumber daya, beneficiaries, dan akhirnya menurut yang perlu diketahui. Jadi, Taman Baca Masyarakat itu datang dari masyarakat. Ya. Mereka biasanya berasal dari koleksi pribadi di rumah, kemudian mereka akhirnya membuka koleksi perpustakaan pribadinya itu untuk masyarakat. Nah, ketika sudah semakin besar, mereka biasanya mengajak para pengunjung untuk menjadi pengurusnya bareng-bareng. Kemudian untuk lebih besarnya, mereka bisa dapat bantuan buku dari mana saja sih, termasuk donatur dan lain-lain. Kemudian, nah, Taman Baca Masyarakat ini akhirnya se-Indonesia itu dibikinkan forumnya, sehingga mereka bisa saling sharing dan belajar satu sama lain. Menariknya, seperti dalam tesis Mbak Dian, TBM merupakan fenomena perkotaan. Apakah ada kasus dari segi karakteristik masyarakat mengapa TBM itu terpusat di perkotaan? Mungkin karena eh, daya beli masyarakat terhadap buku itu lebih banyak di kota ya. Jadi mereka eh, apa yang punya koleksi-koleksi buku itu ya antara lain orang-orang perkotaan gitu. Dan mungkin komunitas baca itu lebih apa ya? Sebenarnya kalau membaca lagi di desa tuh banyak juga TBM loh. Jadi nggak hanya perkotaan. Kalau dikatakan fenomena perkotaan juga nggak bisa sih. Karena tadi itu kalau disebut kota kreatif, sebenarnya juga kabupaten kreatif. Artinya kok kreatif city itu kan istilah yang kita ambil dari barat, bahasa Inggrisnya. Tapi kalau di Indonesia itu dia diterjemahnya ya jadi kota dan kabupaten kreatif gitu. Dan kalau dia di kabupaten artinya dia sampai ke kecamatannya, ke desa-desanya ada desa gitu. Jadi nggak fenomena perkotaan aja sih sebenarnya. Bagaimana prosedur dan mekanisme membuka TPM? Gampang. Kalau tidak terdaftar, semua orang bisa buka. Apakah ini privat swasta yang menggunakan gerakan civil society dari bawah atau bagian dari upaya dan kebijakan pemerintah? Apa saja peran dalam pemberdayaan dan organisasi TPM? Benar, ini swasta, gerakan civil society dari bawah, tetapi kemudian pemerintah membikinkan kayak apa ya, dukungan gitu. Jadi kalau bagi mereka yang ingin mendapatkan bantuan itu harus terdaftar gitu. Makanya ada forumnya yang menjadi jembatan grup antara pemerintah dan TPM ini. Kemudian bagaimana apa yang dimaksud dengan creative city orientation? Di tesis ada dua bentuk yang dijelaskan yaitu culture centric dan economy centric dengan merujuk pada Smith Walfrid 2008. Disampaikan secara singkat bagaimana sejarahnya hingga muncul konsep kota kreatif ini. Jadi kalau culture centric itu kota kreatif yang didasarkan pada budaya, berpusat pada budaya di kota tersebut. Jadi misalnya kayak Solo, Jogja, Bali itu kan udah ketahuan ya budayanya seperti apa dan itu yang lebih cenderung apa menonjol di kota tersebut. Kemudian Pekalongan itu kan kota batik itu kan budaya. Nah, kalau ekonomi sentrik itu eh, didasarkan, dipusatkan pada kebutuhan perekonomiannya. Jadi eh, untuk kota kreatifnya itu eh,
tadi itu yang aku bilang bahwa mereka cari leading sektor dari berbagai dari 17 subsektor yang ada, mana yang lebih unggul dan itu yang didukung, didorong bersama-sama subsektor lainnya. Sehingga dia lebih condong kemana? Misalnya kayak Semarang itu akhirnya jadinya dia jadi gastronomic city. Kota dengan apa ya, kuliner gitu. Itu kan hanya ekonominya yang lebih menjadi center. Kemudian bagaimana perubahan ruang baca community reading space yang merupakan bagian dari implementasi kebijakan kota kreatif berubah atau mengalami transformasi selama pandemi COVID-19. Jadi karena ada pelarangan kumpul-kumpul, harus jaga jarak, akhirnya kegiatan yang tadinya offline atau kumpul-kumpul itu berubah menjadi uh, online atau hybrid. Jadi dia perpaduan antara online dan hybrid. Contoh misalnya ada kajian atau bedah buku, misalnya biasanya satu ruangan itu diisi oleh 50 orang, karena harus ada jaga jarak, maka hanya ada 15 orang di lokasi offline, kemudian 35 orang lainnya mereka menonton kajian atau bedah buku itu dari rumahnya masing-masing lewat bisa Zoom, bisa Instagram Live, itu. Kemudian perubahan apa saja yang terjadi dan dialami, apakah perubahan itu dijelaskan yang merupakan hasil adaptasi dari kondisi pandemi atau sesuatu yang jadi biasa saja dan organik. Jadi ada yang dia menjadi adaptasi, ada juga yang jadi secara organik. Nah, jadi misalnya contoh eh, kayak yang di Jember itu, kalau tadinya semua para pengunjung datang ke TBM pusatnya, kemudian karena ada pembatasan jarak, kemudian tidak boleh berkumpul, akhirnya demi bisa para pembaca yang rumahnya jauh dari pusat TBM, mereka disediakan kayak TBM cabang gitu. Jadi si TBM pusat ini bikin TBM cabangnya di beberapa kampung menggunakan garasi atau teras atau taman kampung tersebut. Terus mereka ngedrop buku-buku untuk bisa dipinjam oleh orang-orang yang ada di sekitar lokasi TBM cabang itu. Terus ada yang model tadi itu pakai pelatihan setengah online, setengah offline. Nah, jadi ada yang adaptasi, ada yang organik. Mbak Dian mengacu pada studi Granger 2017 mengenalkan dan menuliskan konsep multidimensional. Current creativity di mana kota kreatif multidimensi bisa menggiring kita pada kualitas hidup yang lebih baik, well-being, kebiayaan, dan atraktifness. Sementara Mbak Dian menyebutkan bahwa kaitannya dengan kreativitas ada budaya, ekonomi kreatif, lingkungan yang mendukung dari segi intelijen, pemerintah, infrastruktur, ICT, network, aksesibilitas. Kemudian dalam aspek sustainability ada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, bagaimana memetakan semua aspek dan unsur paling dalamnya sebagai sebuah konsep atau kerangka untuk diimplementasikan dalam konteks TBM yang menjadi fokus tesis. Apa yang paling urgent dan penting dalam menunjukkan ide dan upaya TBM agar TBM bisa baca bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan memberikan sense of belonging dan ketertarikan pada TBM itu sendiri. Bagaimana memetakan semua aspek dan unsur penting di dalamnya. Jadi aku bikin kayak matriks. Kemudian aku bikin poin-poin dari Granger itu. Terus aku ambil dari hasil wawancara, juga dari hasil studi referensi terkait dengan TBM-TBM di Indonesia. Aku masukin tuh mana-mana yang menjadi concern atau perhatian atau aktivitas utama dalam TBM tersebut. Terus aku masukkan dalam metrik. Sehingga aku bisa lihat bahwa ternyata masing-masing TBM itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri sesuai dengan kontekstual daerahnya. Jadi kebutuhan mereka apa, kemudian
mereka punya kekuatan apa, punya potensi apa, itulah yang akhirnya mewarnai TBM tersebut. Sehingga emang masing-masing itu berbeda-beda. Supaya TBM itu menjadi sukses dan buat masyarakat sekitar, tentu saja membuat TBM ini relate dengan kebutuhan, bisa menjawab permasalahan masyarakat, bisa problem solving, kemudian dia relevan, sehingga TBM itu punya punya daya tarik. Jadi misalnya kalau di suatu tempat itu lebih banyak para pembuat craft. Waktu itu ada contoh di Salatiga, dia bikin craft dari enceng gondok. Maka TBM itu menyediakan pelatihan-pelatihan untuk orang bisa berkreasi dengan enceng gondok yang merupakan produk lokal di situ, untuk dia menjadi kerajinan-kerajinan yang bisa dijual, yang bisa distorkan ke berbagai toko oleh-oleh maupun hotel-hotel yang membutuhkan, misalnya jadi sandal, sepatu, menjadi tas, dompet, ya, dan lain-lain. Nah, jadi karena dia punya value, punya nilai yang berguna untuk masyarakat, bermanfaat, dan relate, relevan terhadap kontekstual bahan daya lokal dan SDM lokalnya, maka dia akhirnya punya manfaat bagi masyarakat dan menimbulkan daya tarik bagi masyarakat tersebut. Performa dan seperti apa yang Mbak Dian maksud di sini agar kota kreatif multidimensi bisa terrealisasi dan masyarakat bisa menjadi bagian aktif. Bagaimana peran stakeholder, civil society, dan pemerintah? Seperti apa kerjasama yang terjadi selama ini? Supaya kota kreatif ini bisa terrealisir, ya, dan masyarakat menjadi bagian aktif, sebenarnya dari proses perencanaan itu masyarakat mestinya diajak berpartisipasi untuk kita tahu apa kebutuhannya, kemudian apa potensi yang mereka miliki, kekuatannya apa, kendalanya apa, sehingga stakeholder maupun pemerintah itu bisa ikut memberikan solusi gitu. Mereka saling bekerja sama dan tidak ada ego sektoral. Yang jalan selama ini ya itu tadi, masih ada ego sektoral di masing-masing dinas institusi, sehingga mereka tidak bisa memaksimalkan terjadinya kota kreatif ini. Bagaimana menciptakan ruang space untuk komunitas lintas kelas, lintas gender, dan lintas generasi? Mbak Dia menuliskan peran TBM dalam memberikan dampak pengaruh proses seperti nilai-nilai menghargai perbedaan, mempromosikan inklusivitas, meningkatkan kreativitas, juga transisi sampai meningkatkan keahlian literasi. Di samping itu, TBM bisa meningkatkan komunikasi dan menyebarkan self-help dalam komunitas. Seperti apa ditingkatkan dalam program dan aktivitas apakah sudah berjalan? Kalau kurang space untuk komunitas lintas kelas, lintas gender, dan lintas generasi, otomatis dia harus nyaman, terus tidak ada sekat-sekat bagi kelompok-kelompok yang berbeda, terus memberikan fasilitas bagi mereka yang difabel juga. Kemudian dia harus menciptakan ruang yang aman, baik untuk laki maupun perempuan. Kemudian eh, wujud nyatanya dalam aktivitas di sebagian tempat sudah berjalan, alhamdulillah. Mungkin best practice atau contoh-contoh yang berlaku baik ini bisa menjadi contoh buat TBM-TBM lain yang masih belajar. Bagaimana peran kontribusi pemohon dalam TBM? Apakah Mbak Dian melihat bagian kerja secara seksual atau gender dalam implementasi program sejak rencana hingga pelaksanaan di lapangan, bahkan sampai tahap dan evaluasi monitoring? Yang menarik adalah ternyata banyak pegiat literasi ini adalah para perempuan. Jadi mereka berbagi peran antar para pengurusnya itu sendiri,
dan kadangkala satu orang mengerjakan sekaligus beberapa tugas. Kalau kayak di apa namanya, di TPM yang pemimpinnya laki-laki, kurang lebih mereka juga kasih peran buat perempuan ya, karena emang secara real di masyarakat itu jumlah perempuan banyak sih, jadi nggak mungkin mengabaikan perempuan. Menurut Mbak Dian, TPM menggunakan pendekatan agama, organisasi, dan prinsip juga pendekatan berdasarkan relatif komunitas. Bagaimana aspek tersebut membantu TPM berkembang dan bertahan khususnya di masa pandemi? Apakah aspek itu universal dalam arti dari TPM? Apakah masing-masing TPM punya daya dukung yang berbeda satu sama lain? Betul. Masing-masing itu punya daya dukung yang berbeda satu sama lain. Jadi kalau misalnya di satu TPM ini dia lebih religius, di TPM lain belum tentu. Tapi nilai-nilai yang mereka usung, yang mereka sepakati bersama itu yang menjadi pemersatu. Sehingga eh, meskipun dalam masa pandemi, mereka tetap mencari jalan keluar bagaimana supaya TPM tetap berjalan dan bertahan. Mbak Dian menggunakan riwayat teori yang terkait dengan karakteristik implementasi kebijakan kotak atik dan TPM dengan format hybrid. Seperti apa teori tersebut? Namun di selain Mbak Dian menuliskan tentang penilaian terhadap informasi kotak atik di makalah Jember menjalin penggunaan hybrid teori dengan dua variabel variabel implementer dan causal of implementation. Seperti apa di lapangan dan alur kebenaran temuan Mbak Dian dengan konsep teori riwayat tersebut. Eh, jadi dalam implementasi kebijakan itu emang behavior dari implementernya itu sangat berpengaruh. Mereka yang paham betul bagaimana kebutuhan BBM, kemudian kendala-kendalanya, apa yang menjadi perhatian-perhatiannya, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah bagi pengembangan TPM, itu mereka akan memberikan dukungan, support yang berguna. Tetapi buat implementer yang bahkan tidak punya perhatian terhadap literasi, mereka akhirnya tidak memberikan support yang dibutuhkan. Kemudian dari aspek causal of implementation, ada kalanya implementasi itu sebenarnya butuh sebab-sebab ya. Jadi kayak yang dicontohkan oleh salah satu aktivis dan pegiat literasi yang juga dia belajar banyak dari waktu dia studi di Jerman, itu bahwa sebenarnya cara-cara para pegiat literasi yang belum bisa menerjemahkan bahasa kebutuhan TPM, bahasa kebutuhan masyarakat ke untuk sesuai dengan bahasa-bahasa dalam nomenklatur kebijakan, itulah yang menjadi kendala. Seandainya sudah punya kemampuan lebih untuk bisa mengalih bahasakan dari bahasa grassroots menjadi bahasa yang dikenali oleh nomenklatur, itu mungkin akan lebih mudah menjembatani antara kebutuhan dan program dari pemerintah gitu. Kemudian bagaimana Mbak Dian melihat politik dan konstruksi ruang space? Apa perbedaan antara urban rural space terutama kaitannya dengan konteks ruang baca? Mengapa TPM lebih berkembang di urban space daripada rural? Mungkin karena rural space itu orang-orang cenderung ke kegiatan-kegiatan apa ya, yang terkait dengan ini non non literasi gitu, lebih ke kegiatan ekonomi seperti sawah, kebun,
terus laut dan lain-lain ya. Jadi mungkin mereka kurang punya perhatian terhadap literasi politik ruang space. Oke. Ada beberapa konsep sensitif tentang ruang hybrid seperti Mbak Dian sebutkan dalam tadi seperti arsitektur perspektif, activity perspektif, teknologi perspektif, dan planning perspektif. Apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing perspektif jika ingin kita petakan dan bandingkan. Jadi kalau arsitektur perspektif itu, hybrid itu artinya menggabungkan antara ruang publik dan ruang non-publik. Jadi kalau dulu kan kita lebih condong mengkotak-kotakkan antara ruang publik, semi publik dan private gitu kan. Nah, tapi pada perkembangannya untuk hybrid space itu ruang publik dan ruang semi private bahkan private itu hanya menjadi satu untuk digunakan bersama. Satu ruang itu digunakan bersama-sama untuk berbagai kegiatan yang berbeda-beda. Lalu dari activity perspektif, jadi suatu tempat itu tadinya digunakan untuk kegiatan tertentu, tapi dengan hybrid ini akhirnya kegiatan-kegiatan yang berbeda bisa dilakukan bersama-sama di ruangan itu. Kemudian dari teknologi perspektif, hybrid itu dia memadukan antara online dan offline ya. Kemudian kalau dari learning perspektif, ya itu tadi ada perpaduan antara pembelajaran offline dan online. Kemudian keunggulan dan kelemahan masing-masing perspektif, mereka saling ini sih bisa dipadu-padankan sebenarnya ya. Kalau tidak 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 untuk dibandingkan sih sebenarnya, itu mereka justru melengkapi satu sama lain untuk menemukan seperti apa hybrid yang bisa diterapkan untuk TBM ini. Dalam merumuskan ruang hybrid space dalam perspektif activities, Mbak Dia merujuk Barton yang menyebutkan bahwa hybrid spaces have been characterized in three different ways as a convergent space between academic and traditionally marginalized knowledge and discourse, as a navigational space or a way of crossing and succeeding in different discourse communities, and as a space of cultural, social, and epistemological change where conflicting knowledge and discourse challenge and reset both academic and everyday knowledge. Bagaimana Mbak Dian mengapresiasikan konsep balancing dalam proses TBM dan analisa tesis Mbak Dian? Nah, ini dalam hal ini emang akhirnya TBM hybrid itu menyambungkan antara mereka yang akademis maupun yang tradisional. Contoh, ketika di zaman COVID, penggunaan sosial media oleh TBM ini semakin gencar, maka TBM yang tadinya tidak diketahui oleh para peneliti luar negeri akhirnya terpapar dan mendapatkan perhatian dari beberapa peneliti luar negeri, dan mereka akhirnya turut datang menyumbangkan kemampuannya untuk berkontribusi bagi TBM tersebut atau bahkan melakukan penelitian terhadap TBM tersebut. Itu antara lain. Apa bedanya dengan perpustakaan desa dan kelurahan? Perpustakaan apa saja yang biasa tersedia? Aktivitas apa saja yang biasa dilakukan di sana? Siapa yang umumnya melibat merintis, mengolah, dan menjadi penerima manfaat? Bagaimana dinamika interaksi dan berkolaborasi TBM dengan dan komunitas seperti radio komunitas, TV komunitas, konsentrasi, komunitas gerakan menjalankan, bahkan gerakan masyarakat sipil, gerakan anak, perempuan, HAM, dan sensitivitas. Nah, ini ternyata sebenarnya perpustakaan desa dan kelurahan itu kan dibikin untuk masyarakat, biasanya dikoordinir oleh pemerintah gitu. Tapi pada akhirnya di daerah-daerah itu dia tidak berjalan. Jadi kalau malah mereka sedang ada monitoring dan evaluasi, perpustakaan daerah dan desa dan kelurahan itu malah meminjam
koleksi buku-buku dari TBM di sekitar mereka gitu. Bahkan mereka ikut domplang misalnya, ikut ngeklaim. Nah, ini yang kadang-kadang di beberapa daerah jadi bikin crash ya. Kemudian siapa yang merintis mula bermanfaat bermanfaat masyarakat yang biasanya merintis pengelola mereka yang biasanya paket literasi. Kalau melihat dari backgroundnya itu beda-beda. Jadi ada yang justru karena mereka dulu tidak pernah punya koleksi buku di masa kecilnya, sehingga ketika dia di usia dewasanya punya koleksi buku, dia ingin meminjamkan buku itu pada orang-orang lain. Ada yang karena mereka tidak bisa menempuh pendidikan tinggi, ya, tidak bisa sekolah. Jadi orang-orang yang tidak bisa sekolah itu justru buka TBM dan PKBM, pusat kegiatan belajar mengajar, supaya memberikan akses kepada masyarakat sekitarnya untuk untuk bisa belajar. Kemudian ada yang berangkatnya dari dia punya perhatian terhadap seni, tapi dia tidak melihat ada komunitas atau institusi yang bisa mengakomodir apa ya keseniannya maupun anak-anaknya. Jadi dia bikin TBM yang condong ke kesenian dan kebudayaan. Itu jadi background masing-masing orang tuh berbeda-beda sehingga akhirnya bentuk TBM-nya tuh juga khas gitu. Nah, apakah ada kaitan dan jelas antara Perpus Desa dan TBM ya tadi itu yang aku ceritain. Bagaimana sebaran TBM di Indonesia, bagaimana perbandingan sebaran Jawa dan luar Jawa, bagaimana akses dan fasilitas, apakah merata ada kesenjangan, ada lebih 6.000 TBM, bagaimana melihat akses mereka untuk kawan-kawan difabel dan disabilitas, baik fisik maupun mental dan intelektual, apakah sudah cukup inklusif? Jika ada kesenjangan atau kurang akses, apa perasa pembenahan yang sudah dilakukan? Dari salah satu responden yang aku wawancara waktu itu justru TBM-nya itu untuk mewadahi para difabel. Jadi khusus. Jadi dia menyediakan taman baca untuk mereka yang punya punya kebutuhan khusus. Gitu. Menarik sekali dan itu didukung oleh masyarakat sekitar. Mereka ikut menyumbang. Sedangkan untuk TBM-TBM yang lain, mereka cukup inklusif karena tidak ada pembedaan, cuma mungkin secara fasilitas bagi difabelnya mungkin nggak selengkap dengan TBM yang khusus untuk difabel ya. Kemudian apakah merata sebarannya, terutama banyak di Jawa sih, ya, otomatis. Kemudian bagaimana posisi peran kontribusi TBM dalam meningkatkan literasi baik anak maupun orang tua? Bagaimana strategi membuat anggota masyarakat tertarik karena kita tahu bahwa budaya baca tingkat literasi masyarakat Indonesia sangat lemah dan berada jauh di bawah rata-rata dibanding negara lain. Nah, kontribusinya terus terang mereka berarti menyediakan bahan bacaan, ya, karena tidak semua orang bisa beli buku. Kemudian mereka juga menyediakan pelatihan-pelatihan baik penulisan maupun pelatihan yang lain. Dan utamanya karena eh, tadinya meskipun pengguna itu anak-anak, tapi karena anak-anak itu diantar orang tua, akhirnya orang tuanya ikut juga membaca. Strateginya agar mereka lebih senang membaca ya harus menyediakan bacaan-bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya di masyarakat tersebut butuh pengetahuan tentang budaya lele gitu ya kita sediakan bacaan yang terkait dengan budidaya lele itu mungkin akan menarik minat baca mereka. Bagaimana praktek baik? Berarti Sani Semelen kota kreatif yang ada di kota-kota negara lain dan mungkin kota lain di Indonesia yang bisa direnovasi atau diadopsi. Jadi kayak di Belanda itu kan ada banyak kota-kota perpustakaan buku di sudut-sudut jalan ya. Kemudian orang bisa meminjamkan bukunya di situ, orang bisa pinjam dengan bebas gitu ya. Itu bisa diadopsi. Meskipun ada juga kritik
atau skeptis dari orang-orang bahwa kalau itu kita praktekkan di Indonesia bisa jadi bukunya itu hilang, nggak balik. Nah, itulah yang menjadi PR. Bagaimana riwayat program TBM jadi sesuai dengan Mbak Dian? Apa karakter khas masing-masing mereka? Apa saja sektor sesuai kebutuhan yang mereka jangkau? Literasi, pendidikan, dengan hidup, ekonomi, kesehatan, teknologi, komunikasi informatika, pertanian budaya, dampak pengaruh positif pada peringatan pemerintah baca, bagaimana mereka dalam menerapkan kebijakan kota kreatif. Jadi masing-masing TBM itu khas. Ada yang tadi aku bilang untuk difabel, anak berkebutuhan khusus, ada yang dia cenderung kepada seni budaya utamanya lukis dan craft, ada yang cenderung untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang budidaya bandeng ya, karena dia ada di eh, dekat pantai, apa, kemudian ada TBM yang khas tentang eh, craft. Tadi itu yang aku cerita di mana? Salatiga itu craft untuk mereka kirim ke hotel-hotel bahan dari eh, apa yang di Sungai Rawapening itu apa itu? Nah, itu sih masing-masing itu memang khas utamanya selain literasi ada juga pendidikan, kemudian ada yang juga pelestarian budaya dan ada juga yang tadi itu tentang lingkungan hidup. Jadi mereka berusaha mengolah bahan-bahan untuk bisa didaur ulang menjadi kerajinan-kerajinan tangan yang bisa dijual. TBM yang sistem menjadi tempat aman, nyaman, dan bisa mereka identitas dan kategori sosial apapun dan terkendali juga bisa berpengaruh pada perubahan mindset, perilaku, dan tingkah laku operasi yang ramah pada perbedaan dan menerapkan inklusivisme. Apakah sudah terjadi di TBM di Indonesia atau at least di riset site Mbak Dian? Ya, eh, ada ini sebagian sudah terjadi. Jadi mereka yang tadinya punya mindset yang belum open ya, belum terbuka terhadap eh, apa modernitas, kemudian belum terbuka terhadap eh, kebutuhan-kebutuhan teknologi, mereka akhirnya akhirnya terbuka setelah adanya TBM ini. Jadi misalnya contoh nih, karena waktu itu di masa COVID-19 anak-anak harus belajar di rumah, tapi mereka harus menggunakan gadget. Kebanyakan orang tua punya gadgetnya, ada nggak bisa pakai gadget juga, maka pengelola dan pengurus TBM ini justru yang menjadi eh, orang-orang yang memberikan bantuan bagi para orang tua itu untuk membantu anak-anak mereka belajar online gitu. Jadi mereka semakin terbuka terhadap digital. Lalu bagaimana? Apakah Mbak Dia menemui diskriminasi dan penyaluran sebagian komunitas atau pengguna masyarakat tertentu? Diskriminasi tidak nyaman kayaknya nggak ada kayaknya. Karena emang tanpa sekat mereka akhirnya. Mbak Dia menjelaskan beberapa elemen penting dengan merasa berdasarkan kajian dan teman-teman sebelumnya seperti human capital, inovasi, teknologi pemerintah, sosial diferensi, bentuk kooperasi bersama, dan kualitas hidup. Bagaimana semangat itu saling berkenan dan berinterseksi satu sama lain. Jadi sumber daya yang mumpuni, berikut inovasi teknologi yang memadai, kerja apa perhatian pemerintah serta kerjasama yang baik itu otomatis bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, sehingga eh, sebaliknya
yang akan terjadi jika misalnya SDM-nya mumpuni, tapi tidak ada inovasi teknologi, tidak ada dukungan pemerintah, dan tidak ada kerjasama yang baik, maka kualitas hidup itu tidak akan tercapai. Apa saja indikator dan ukuran pengembangan kota kreatif kebijakan seperti apa yang sudah ada dan sudah berjalan atau sudah ada namun belum berjalan dengan baik atau belum diimplementasi atau belum ada sama sekali. Bagaimana kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan organisasi civil society. Yang sudah ada dan berjalan antara lain nggak semua kota sih sebenarnya, dari sekian ratus kota di Indonesia itu yang udah ikut asesmen kota kreatif itu baru beberapa aja sih. Yang sudah lolos juga lebih sedikit. Jadi ya baru berjalan sedikit sebenarnya. Community design space menciptakan inklusi sosial dan toleransi sebagaimana menyatakan beberapa dan scholars. Apa hasilkan melakukan sesuatu yang sebenarnya, tapi apakah di lapangan dan realitasnya yang Mbak Dian temukan seperti itu? Umumnya kalau mereka yang jadi pengguna TPM itu ya mereka yang butuh bahan bacaan, tidak punya akses bacaan, akhirnya dia mendapatkan manfaat di situ sih. Dan mereka akhirnya saling mengenal dan saling bertoleransi meskipun mereka berbeda-beda eh, keyakinan, misalnya beda-beda agama gitu. Tapi kalau mereka yang punya koleksi buku di rumah sendiri dan nggak butuh ke TPM, mungkin juga nggak datang ke TPM. Jadi nggak bisa diukur juga sebenarnya. Kecuali dia diundang ke TPM sebagai source narasumber gitu ya. Nah, itu dia datang eh, sebagai narsum gitu. Dampak dari TBM sebagai dinyatakan adalah terkait dengan kapasitas pendidikan dan pemberdayaan. Misalnya saya ingat program-program yang sudah diinisiasi berjalan dan berdampak pada tiga hal tersebut. Apa hambatan tantangannya, lalu bagaimana mengatasi kesulitan dan tantangan tersebut atau kemampuan dan belum ada jalan keluar solusi strategi. Karena supportnya kurang, mereka tuh kebanyakan TPN itu hanya swadaya ya. Jadi mereka misalnya mengadakan pelatihan, pendidikan pemberdayaan, itu ya cari narsum-narsum yang mau datang tanpa dibayar gitu, atau dibayar dengan terima kasih gitu kan. Jadi kalau mereka nggak dapat bantuan dari pemerintah maupun dari swasta, ya mereka struggling terus. Ya emang mesti ada bantuan advokasi sih supaya mereka lebih dapat banyak apa dukungan gitu. Nah, iya kalau kita bisa mendukung dengan memberikan pelatihan ya itu mungkin sama sama halnya kita memberikan dukungan dana ya bentuknya pelatihan gitu. Atau kalau misalnya ada yang mau menyumbangkan buku-bukunya gitu ya pasti akan bagus buat TPM tersebut. Apa beda TPM secara online dan offline secara mendasar? Kalau offline otomatis mereka berkumpul, jadi bondingnya lebih kuat, ya. Kemudian emosionalnya kan juga lebih kuat. Kalau online itu emang bondingnya jadi berkurang gitu. Jadi ikatan emosionalnya juga berkurang. Setelah pandemi, TPM beralih menggunakan media sosial secara aktif seperti apa perasaan dan kegiatannya. Jadi mereka bikin IG live, bikin kampanye di sosmed, ya, kemudian berkoordinasikan dengan penggunaan medsos ini. Tadi itu bikin YouTube live, bikin Facebook live. Apakah ada dampak negatif penggunaan teknologi media ini? Eh, Kalau misalnya yang negatifnya itu kalau eh, pengguna TPM-nya, nah ini
eh, karena semakin banyak TBM pakai sosmed dan tidak ada kurasi ya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang TBM beneran jalan, mana TBM yang dibikin hanya untuk eh, apa crowdfunding gitu, memanipulasi dan lain-lain. Misalkan secara singkat prestasi yang sudah dicapai selama pandemi COVID dengan memanfaatkan platform digital dan internet termasuk penggunaan sosmed. Tadi itu, jadi ada yang dia semakin terpapar secara internasional, dapat kunjungan dan bantuan dari para peneliti luar negeri, kemudian ada yang akhirnya apa dapat range yang lebih luas, berat yang lebih luas, dapat bantuan-bantuan buku. Mereka bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan online dengan mengundang narasumber yang dari berbagai daerah yang lain. Mbak Dia menyebutkan bukan menulis membaca publikasi online mulai menulis seperti apa artinya dan siapa yang menulis apa yang tulis. Bagaimana konten ini bisa dimanfaatkan untuk building literasi bagi masyarakat, berapa banyak konten dan kualitas ini dan siapa yang membacanya, apakah dia jadi apa tujuannya. Jadi ada yang emang mereka akhirnya membuat buku tapi dijual di komunitas aja, tapi ada juga yang dijual di publik. Tujuannya tentu saja meningkatkan kemampuan literasi mereka, selain juga mendapatkan tambahan masukan. Bisa jelaskan kebijakan pada tingkat kabupaten kota, kebijakan nasional juga banyak perhatian yang diberikan pemerintah, apakah saya dalam dengan pemerintah, seperti apa proses birokrasinya, apakah kemudian juga melibatkan masyarakat dan bagaimana kerjasama antar pemerintah sendiri. Jadi tadi itu karena sebagian tidak menulis secara persis term-term atau istilah-istilah yang biasa digunakan di literasi, maka eh, seringkali mereka bilang tidak ada anggarannya gitu. Jadi memang butuh orang yang bisa nerjemahin dari bahasa grassroots TBM dan komunitas literasi ini ke dalam bahasa nomenklatur kebijakan supaya ketemu gitu. Dan biasanya orang butuh orang-orang yang paham di orang dalam itu sehingga bisa memudahkan. Dalam tesis, Mbak Dia berkali menyebutkan peran dari konsumsi perempuan, ibu, baik dalam plan yang dilakukan, mengadakan pertemuan dengan para istri dan pengurus tempat, menjaga perempuan dan anak muda untuk melakukan sampah resikal agar dimana dari handicraft dan berbagai produk yang bisa dijual. Kemudian daerah bangsa itu menjadi daerah kreatif. Mengapa hanya para ibu yang sudah ini, mengapa ternyata juga perempuan dan ibu? Dan mengapa handicraft selalu melibatkan perempuan? Apakah tidak ada laki-laki dari kemas yang tertarik? Apakah ada katanya dengan satu perempuan dan nilai masuk dan lain yang tidak dianggap sebagai remus dan privat? Ini mungkin karena di lokasi itu lebih banyak ibu yang punya waktu luang ya, sehingga ibu yang diorganisasi dan training. Mengapa handicraft? Karena dia lebih dekat, source-nya ada, kemudian pelatihnya ada, dan bisa dilakukan oleh ibu-ibu itu oleh para perempuan ini. Ya, kayaknya nggak ada kaitannya dengan stereotip perempuan dan nilai massage dan handicrafting. Wah, dikerjakan juga oleh laki-laki sih. Laki-laki dan perempuan sama-sama ngerjain handicraft. Tidak hanya artis yang bahasa pemerintah tidak membuat kelas berhenti dan patah semangat. Apa sumber daya yang dimiliki dan apa strategi yang digunakan tanpa bantuan dari pemerintah. Apakah ada proses pemerintah untuk melakukan TBM ini? Jadi mereka tetap berjalan karena didorong oleh visi mereka sendiri, ya, sehingga mereka tidak tergantung pada pemerintah. Kalaupun mereka berusaha meminta kepada pemerintah, mungkin tidak dengan pressure juga karena mereka merasa bagian mungkin merasa hopeless. Bagaimana kata TPM dan kecamatan TPM dengan perpustakaan pemuda dan perpustakaan keliling? Bagaimana koleksi buku? Apakah banyak donasi dari mana saja? Apakah buku tinggal itu? Bagaimana keterlibatan anggota masyarakat sendiri? Di sebagian tempat ada yang mereka kerjasamanya baik dengan pemuda dan perpustakaan saling apa? Istilahnya dari perpustakaan itu meminjamkan buku di TPM tersebut secara bergantian, kemudian
kadang-kadang kasih donasi, tapi ada juga yang tidak bisa bekerja sama dengan baik antara provider dengan TPM karena mungkin jauh atau enggan bekerja sama. Kadang-kadang juga kendala waktu. Apakah buku desain menjadi alternatif? Alhamdulillah, iya. Bagaimana keterlibatan anggota masyarakat? Bagi anggota masyarakat biasanya yang dia konsentrasi literasi akan membantu sih. Apa kontribusi studi dan penelitian teman Mbak Dian? Apa rekomendasi akademik terhadap policy makers dan stakeholders dan rekomendasi praktikal? Apa pikiran kritis dan kepribadian terhadap kebijakan yang ada? Jadi kontribusinya ini memberikan awareness atau menggugah bahwa ternyata masih ada banyak gap antara kebijakan dan implementasi. Maka perlu adanya pemilihan orang-orang yang berkompeten yang duduk dan bisa ikut mendengarkan apa kebutuhan masyarakat. Rekomendasinya terhadap policy maker dan stakeholders, rekomendasi praktikal, bisa jadi tesisnya, nanti aku bacain deh. Kemudian kritikan-kritik dan kebijakan implementasi otomatis yang paling aku ingat itu please jangan lagi ada ekosektoral, kemudian harusnya manipulasi, koruptif, kemudian power abuse, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang itu tidak lagi ada di kita karena itu merugikan masyarakat. Refleksi tematis secara luas dari segi bahasa, sehingga dengan keberadaan PPKM, sebenarnya kita sudah menunjukkan indikasi menjadi masyarakat yang keluar baca atau udah yang benar minat baca. Tapi nyatanya kita menjadi negara yang tertinggal dari segi minat baca. Apa pemberantasan ini ini? Apa aja menjadi faktor yang kita masih malas membaca? Bagaimana mengupayakan dan melakukan gerakan baca atau budaya baca di semua kalangan masyarakat kita? Mungkin karena gadget terutama ya, internet, kemudian HP itu mendistraksi sih, mengganggu. Kita lebih cenderung membaca bacaan-bacaan yang instan, yang cepat, ya, lebih suka scrolling sosmed. Nah ini akhirnya membuat kita jadi malas membaca. Cara menumbuhkan mengupayakan, mungkin kita bikin kegiatan-kegiatan menarik, semacam proyek-proyek bersama yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Jadi kita berusaha untuk problem solving, semacam socialpreneurship gitu, dari masyarakat, untuk masyarakat bersama masyarakat. Dan perlu dukungan dari semua pihak. Kota-kota di Indonesia, terutama kota besar, sepertinya belum punya ruang terbuka yang bisa menjadi tempat aman dan nyaman untuk membaca atau melakukan kegiatan kreatif. Untuk membaca misalnya ruang terbuka bisa jadi malah tempat yang juga bagi penyandang sosial atau kegiatan lainnya. Kemudian, jauh mana penyambungan kreatif juga terkait dengan menciptakan jalan rasa aman dan nyaman di ruang terbuka ini. Lalu apa sih yang dilakukan untuk menuju kota situasi kita aman? Pendekatan hukum ya kayaknya. Kalau hukum ditegakkan, maka orang-orang yang mau bikin rusuh, bikin gak aman, itu akan berpikir apa? Berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan gitu loh. Karena mereka merasa nggak ada penegakan hukum, jadi mereka yang merasa aman-aman aja bikin kejahatan. Itu utamanya sebenarnya. Kemudian mumpung sedang menghadapi tahun politik menjelang pemilu, bagaimana membuat kejelasan kota kali jadi internasional dalam pemilu mungkinkah? Yang sekarang ada setelah kota kritik itu ada namanya resilient city. Nah, setelah resilient city itu kayaknya ada lagi. Nah, mungkin apa ya, untuk isu sentral dalam pemilu, kalau kaitannya demi membawa masyarakat kita lebih maju dan sejahtera, aku rasa kita kaitkan saja dengan PR besar
negara kita, yaitu korupsi, korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya orang-orang yang berintegritas, kemudian sistem yang berintegritas juga, yang memungkinkan adanya penegakan hukum, kemudian adanya distribusi akses terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia demi pendidikan dan kesejahteraannya. Itu sih. Jadi mungkin sustainable city lebih tepat. Saya kurang paham juga, kita perlu studi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.